Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, hari ini hari Selasa. Hari ini ada yang berbeda di kelas ini. Ada yang tahu ada yang berbeda apanya? Ya, hari ini pembelajarannya digabung, dijadikan satu dengan kelas 5 karena Bu Guru kelas 4 izin tidak berangkat sekolah karena sakit. Oke, sebelum Bu Fani memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Doa dimulai. Oke, sebelum Bu Fani memulai pembelajaran hari ini, Bu Fani akan absensi terlebih dahulu, dimulai dari kelas 4. Kelas 4 hari ini ada yang tidak berangkat. Oke, good job, bagus. Hari ini berangkat semua. Untuk yang kelas 5 ada yang tidak berangkat hari ini. Ya, pintar sekali. Hari ini 2 kelas 4 dan kelas 5 berangkat semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, yuk semua berdiri semua, tidak boleh ada yang duduk. Oke. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, silakan duduk semuanya. Hari ini kelas 4 dan kelas 5 yaitu pembelajarannya sama. Apakah itu? Pembelajaran apa itu hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Oke, coba dibuka bukunya untuk kelas 4 dan kelas 5. Dipersiapkan bukunya, dibuka buku paketnya. Oke, sudah. Bu Fani ke kelas 4 dahulu ya. Nanti Bu Fani ke kelas 5 setelah kelas 4. Oke, untuk kelas 4, minggu lalu kalian belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kelas 4 belajar tentang lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kelurahan. Hari ini kita belajar tentang lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa atau kelurahan. Oke, di sini ada yang tahu struktur pemerintahan desa itu apa saja, terdiri dari apa saja? Oke, Dito, ya boleh angkat tangan. Apa itu struktur pemerintahan desa itu terdiri dari apa saja? Ya, pintar sekali. Ada kepala desa, yaitu yang memimpin pemerintahan desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa. Lalu selanjutnya yaitu sekretaris desa atau carik. Dan yang ketiga yaitu KUR, pintar sekali, kepala urusan. Dan yang terakhir yaitu kepala dusun. Oke, beri tepuk tangan untuk Dito. Sekarang Bu Fani akan menjelaskan tugas dan wewenang kepala desa. Ya, tugas dan wewenang kepala desa bisa dibuka halaman, iya betul sekali, halaman 11, tugas dan wewenang kepala desa. Untuk tugasnya kepala desa yaitu kepala desa adalah pemerintahan atau kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa. Masa jabatan kepala desa yaitu, ada yang tahu? Iya, betul sekali, 6 tahun. 6 tahun dan setelah itu dapat dipilih 1 kali lagi untuk masa jabatan berikutnya. Berarti untuk kepala desa yaitu bekerja dalam 2 periode. 1 periode terdiri dari 6 tahun masa jabatan. Oke, sekarang ada yang tahu tugas kepala desa itu apa? Iya, Vina. Oke, betul sekali. Tugas kepala desa yaitu kepala desa bertanggung jawab dalam bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan desa. Betul, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Bertugas apa tadi? Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa. Oke, tadi tugas kepala desa. Sekarang yaitu wewenang kepala desa. Wewenang kepala desa itu, coba ada yang bisa menyebutkan 3 wewenang kepala desa? Iya, Zaneta. Iya, betul. Oke, beri tepuk tangan untuk Zaneta. Wewenang kepala desa, tadi apa saja yang disebutkan Zaneta? Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Lalu yang kedua, oke, pintar, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dan yang ketiga yaitu membina kehidupan masyarakat desa. Oke, sementara ada pertanyaan tentang tugas dan wewenang kepala desa. Tidak ada? Oke. Selanjutnya, setelah kepala desa, yaitu ada siapa strukturnya? Ya, betul sekali. Ada carik atau sekretaris desa. Tugas sekretaris desa, ada yang tahu? Ya, apa Vino? Ya, pintar sekali. Sekretaris desa bertanggung jawab atau bertugas di bidang administrasi dan pelayanan umum seperti kegiatan surat menyurat, kegiatan kearsipan, dan kegiatan membuat laporan. Sekretaris desa memimpin sekretariat desa dan merupakan orang kedua setelah kepala desa. Jadi yang pertama untuk pemerintahan desa yaitu kepala desa, dan yang kedua yaitu sekretaris desa. Kedudukannya bawahnya kepala desa. Oke, pintar sekali Vino. Terima kasih. Lalu setelah sekretaris desa, oke, sekretaris desa setelahnya itu apa tadi Bu Fani bilang? Ya, pintar, KUR, yaitu kepala urusan. Kepala urusan itu apa ya Bu Fani ya? Kepala urusan itu misalnya kepala urusan pemerintahan, atau kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala urusan umum. Tiap-tiap kepala urusan bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah membantu sekretaris desa. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, lalu buka buku paket halaman 13. Ya, di situ ada bagian struktur organisasi pemerintahan desa. Sudah dibuka halaman 13? Ya, di situ di bagian pertama, di kotak pertama yang bagian kanan atas, di situ tertulis apa? BPD dan Permusyawaratan Desa. Lalu setelah BPD yaitu sampingnya itu apa? Kepala desa. Lalu bawahnya kepala desa, yaitu kedudukan kedua setelah kepala desa yaitu tadi apa? Sekretaris desa atau carik. Nah, bawahnya kepala desa yaitu kepala dusun. Di situ tertulis di bagiannya yaitu kadus atau disingkat kadus, kepala dusun. Dan bawahnya sekretaris desa, dan sekretaris desa membawahi yaitu KUR atau iya. Ada berapa itu ada KUR? Bentar. Ada KUR pemerintahan, bangunan, keuangan, kesra, dan umum. Ada pertanyaan untuk kelas 4? Oke, tidak ada. Sekarang Bu Fani lanjut ke kelas 5. Kelas 5. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, pintar sekali Ferdi. NKRI. Ada yang tahu NKRI itu apa? Ayo, NKRI. Ya, negara kepanjangan NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. NKRI adalah negara yang wilayahnya membentang antar kota dari Sabang sampai Merauke. Kota Sabang di sebelah barat Indonesia dan kota Merauke ada di sebelah timur Indonesia. Kota Sabang berada di wilayah provinsi mana, ada yang tahu? Ya,
Oke, pintar sekali. Nanggro, Aceh Darussalam. Dan untuk kota Merauke, ayo, wilayah provinsi mana yang paling timur? Ya, pintar sekali Kia, yaitu provinsi Papua. Oke, Indonesia. Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan? Kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena pulau-pulau di Indonesia bermacam-macam ukurannya. Ada yang sangat besar, dan ada yang sedang, dan ada yang kecil. Ada pula yang sangat kecil, yang sangat benar-benar sangat kecil. Di antara pulau besar itu apa saja pulaunya yang besar-besar? Papua, pinter. Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Oke. Di sini Bu Fani punya sebuah peta. Ya, bisa dilihat peta Indonesia. Siapa di sini yang bisa menyebutkan pulau-pulau di Indonesia? Ada yang tahu pulau-pulau besar yang ada di Indonesia? Oke, Kiki. Ya, dari ujung barat dulu Kiki. Apa saja tadi? Ya, Pulau Sumatera, pintar. Lalu Jawa, lalu Kalimantan, ya pintar. Sulawesi, pintar. Dan yang terakhir yaitu Papua. Ya, bisa dilihat di peta Indonesia punya Bu Fani. Di sini bermacam-macam pulau yang tersebar di Nusantara. Ya, itu ada pulau yang kecil seperti Pulau Bali, ya. Terus ada yang pulau sedang, yaitu Pulau Maluku Utara, ada Maluku, ada Papua Barat, ya. Dan yang paling kecil di situ tidak terlihat. Harus di zoom, ya. Lalu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra. Ada yang tahu samudra apa saja? Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia terletak di sebelah selatan dan barat daya Indonesia. Adapun Samudra Pasifik terletak sebelah timur Indonesia. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, sekarang Bu Fani mau tanya, ada yang tahu tidak bendera kita warna apa? Ya, pintar sekali, warna merah dan putih. Yang atas itu warna apa? Warna merah. Dan yang bawah warna putih. Pintar sekali, good job kelas 5. Sekarang, tadi sudah tentang lambang negara, bendera negara kita. Sekarang yaitu lambang negara kita. Ada yang tahu lambang negara kita apa saja? Apa saja? Negara kita apa? Ya, Garuda Pancasila. Mari kita nyanyikan. Ayo, kita nyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu gambar apa saja yang ada di burung Garuda Pancasila? Yang perisai, yang berbentuk perisai, itu lambangnya apa saja? Ya, apa saja? Bintang. Lalu rantai emas, pohon beringin, banteng, kepala banteng. Pintar. Dan yang terakhir, padi dan kapas. Oke, sekarang Bu Fani ke kelas 4 terlebih dahulu. Kelas 4, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, aku akan membuat kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Tolong buka bukunya halaman 15. Sudah halaman 15? Oke, di situ tertera uji wawasan, kegiatan kelompok. Nah, di situ ada tabel yang berisikan perangkat desa atau kelurahan dan tugasnya. Nah, tabel yang berisi tugas itu diisi. Nanti Bu Fani panggil salah satu kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas.
ya. Oke, selamat mengerjakan kelas 4. Lalu kelas 5, ada yang ingin bertanya tentang NKRI? Oke, jika tidak, tolong buatlah sama seperti kelas 4, buat menjadi 4 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Buka halaman 24, buka bukunya halaman 24. Oke, sudah? Di situ ada teka-teki. Nah, di tengah-tengahnya sudah ada tulisan Indonesia dan di bawahnya yaitu pertanyaan. Oke, tugas kalian menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor dan kotak teka-tekinya. Bisa. Untuk yang kelas 4 boleh maju salah satu kelompok, yaitu kelompoknya Vina. Ayo maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, bagus sekali. Good job. Beri tepuk tangan untuk kelompok Vina. Lalu untuk kelas 5, siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya Ferdi. Ya, good job. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ferdi. Oke, kelas 4 dan kelas 5 sudah bisa ya, sudah mengerti dan memahami materi yang Bu Fani jelaskan. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk kelas 4, tadi kita belajar tentang apa? Ya, susunan lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kelurahan. Oke, pinter. Lalu untuk kelas 5, kita belajar tentang apa tadi? Ya, pintar. NKRI. Good job. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini untuk kelas 4 dan kelas 5. Semoga pembelajaran hari ini bisa membuat kalian menjadi lebih paham tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, terima kasih dari Bu Fani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.